Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 20 Juli 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Masih Adakah Orang Baik? Firman Tuhan terambil dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 21 sampai dengan ke-23. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, "Kau bunuhkah Bapa?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Biasakah kau bunuh dan kau tawan dengan pedangmu atau dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum. Lalu pulang kepada tuan mereka, disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar apakah masih ada orang baik di zaman sekarang. Dan kami percaya selalu ada orang baik setelah orang tersebut dijamah dan disentuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, kita tahu dengan jelas peristiwa yang terjadi di dalam perjanjian lama. Sama seperti sejarah manusia, adalah peristiwa peperangan demi peperangan yang terjadi. Motivasi peperangan itu banyak alasan. Yang pertama tentu adalah untuk melakukan sebuah invasi, memperluas katakanlah daerah yang dimiliki. Lalu kemudian supaya bisa mendapatkan juga berbagai macam sumber daya alam, sumber daya kemudian peternakan, sumber alam, sumber-sumber segala sesuatu yang untuk kepentingan daripada kehidupan daripada masyarakatnya, rajanya, dan juga tentu kerajaannya. Sahabat seperjalanan, negeri Aram itu menyerang Israel dengan motivasi seperti yang dijelaskan tadi. Lalu kemudian kita tahu dengan jelas secara manusia, kekuatan daripada kerajaan Aram dengan Israel itu memang tidak seimbang. Aram punya kekuatan lebih, punya pengalaman berperang, punya pengalaman segala sesuatu. Hitung-hitungan secara matematika dan manusia, Israel pasti kalah. Tentu di dalam kondisi seperti demikian, sebagai pihak yang kekuatannya jauh lebih lemah, akan mengalami kekhawatiran, ketakutan akan penjajahan, ketakutan akan kematian. Kalau diam saja harga diri bagaimana? Kalau berperang pun pasti secara manusiawi tidak mungkin itu dimenangkan. Disinilah kemudian peran daripada Nabi Elisa memberitahu kepada Raja Israel supaya tidak melewati satu daerah yang akan dilalui oleh orang-orang Aram. Di dalam ketakutan seperti demikian, Elisa berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong bangsa Israel. Bagaimana caranya? Supaya tidak diserang. Bagaimana Tuhan supaya menolong? Alkitab mengatakan di dalam doanya Elisa, kerajaan Aram pasukannya ini kemudian dibuat menjadi buta dan tidak bisa melihat, atau matanya itu teralihkan di dalam satu kondisi tertentu. Lalu diarahkan oleh Elisa untuk mengarah tidak menuju kepada pertempuran dengan Israel, tapi ke tempat yang lain. Kemudian ke daerah Samaria, kemudian mereka melihat dan mereka tercengang-cengang. Tetapi dalam kondisi seperti demikian, Raja Israel berkata, lalu Tuhan membuka mata mereka. Alkitab mengatakan Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, "Kau bunuhkah mereka?" Raja Israel berpikir bahwa Elisa bisa membunuh semuanya. Kalau Elisa bisa berdoa, mengalihkan kemudian pandangan, menutup matanya orang-orang Aram, maka Raja Israel sangat percaya kalau Elisa kemudian berdoa untuk membumi hanguskan seluruh orang-orang Aram, prajuritnya, maka dengan serta-merta semuanya itu bisa terjadi. Tetapi apa yang dikatakan oleh Elisa? Apakah engkau punya kebiasaan? Kalau orang yang kau tawan itu kau bunuh. Kalau orang yang kau tawan itu kau panah. Tetapi Elisa berkata, jangan kau lakukan semuanya itu. Tetapi sediakanlah makanan dan berikanlah hidangan buat mereka di depan mereka. Dan benar, dihidangkannya kepada lawan-lawannya tersebut. Lalu mereka makan, kemudian mereka pulang. Alkitab mengatakan setelah mereka pulang kepada tuannya, tidak ada lagi gerombolan-gerombolan yang mengganggu kepada orang Israel, ke negeri Israel, daripada gerombolan-gerombolan Aram. Sampai titik di sini ada pandangan yang berbeda. Raja Israel berpikir punya kebiasaan,
Kalau sudah musuh terbiasa menyerang dan kita punya kemenangan, maka habisilah mereka, hancurkanlah mereka, bunuhlah mereka, panahlah mereka. Tetapi Elisa punya pandangan berbeda. Berikanlah makan mereka, dan itu dilakukan oleh Raja Israel. Disediakan makan, kemudian mereka pulang ke tempat asalnya. Sahabat seperjalanan, mana yang dikatakan lebih baik? Pasti sahabat seperjalanan punya pandangan juga yang berbeda. Kalau berbicara tentang kita tidak melakukan kejahatan, tetapi mereka yang memulainya. Secara hukum, kalau ada pencuri datang ke rumah dan itu mengancam nyawa kita, secara hukum dalam rangka pembelaan diri, kita boleh kemudian membunuh pencuri tersebut. Kalau kondisi kita pun terancam nyawanya, antara kita dibunuh atau kita membela diri dan kemudian melakukan tindakan pembunuhan juga. Sahabat perjalanan, secara hukum itu bisa dibenarkan. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan, berilah mereka makan. Lalu mereka makan dan pulang, dan semenjak itu gerombolan Aram tidak mengganggu Israel kembali. Sahabat seperjalanan, hal ini kemudian mengingatkan kita, kalau engkau ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Kalau engkau dilakukan perkara yang jahat kepadamu, maka balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu yang firman Tuhan katakan. Kita mungkin akan berkata bahwa itu sesuatu yang sangat ideal. Hanya orang-orang tertentu yang mau melakukannya. Pada prinsipnya bukan sangat ideal. Pada prinsipnya bukan orang-orang tertentu. Pada prinsipnya, apakah kita mau taat kepada firman Tuhan? Dan kita kemudian menjalankan kebenaran firman Tuhan tanpa bertanya, tanpa berdebat. Kalau kita tanpa bertanya, tanpa berdebat, kita hanya taat sepenuhnya apa yang Tuhan perintahkan, apa yang firman Tuhan katakan, kita taat sepenuhnya, maka tidak ada yang namanya tidak ada kerelaan untuk melakukan semuanya itu. Hanya orang-orang yang punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, punya keintiman yang mendalam bersama dengan Tuhan, lalu melakukan kebenaran firman Allah, yaitu melakukan perkara-perkara yang baik, bahkan kepada orang-orang yang jahat sekalipun. Tentu kita tidak ingin juga masuk dalam kelompok orang-orang yang bodoh, yang kemudian membiarkan diri kita diperdaya, diintimidasi, ditekan, diinjak-injak. Tetapi kalau kemudian setelah lewat doa, dan kita percaya Tuhan mengarahkan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, maka lakukanlah. Maka berkat Allah akan tercurah kepada setiap kita masing-masing. Pada prinsipnya sahabat seperjalanan, memang kebenaran firman Allah bukan untuk diperdebatkan. Memang kebenaran firman Allah bukan berbicara tentang kita diperlakukan tidak adil, lalu kita harus berbuat baik. Maka ada banyak argumentasi yang gugur kalau kita punya ketaatan kepada firman Tuhan sepenuh-penuhnya. Dan kita akan mengalami sebuah perjalanan iman. Kalau engkau taat kepada firman Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan balaslah kejahatan dengan kebaikan, lalu kita taat sepenuhnya, hanya orang-orang yang punya iman dan punya hubungan yang mendalam dengan Tuhan akan mengalami mujizat-mujizat yang terjadi. Yang tadinya kalau orang kemudian kita balas kembali, dia akan datang dengan pasukan yang lebih kuat. Akhirnya peperangan tidak pernah terselesaikan. Dendam dibalas dengan dendam. Kekalahan akan dibalas juga dengan serangan kembali yang baru. Biarlah kebenaran firman Allah. Masih adakah orang baik? Saudara, sahabat seperjalanan, kita semua bisa menjadi tetap orang-orang baik yang ada pada zaman sekarang tatkala kita taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.